terserah nanti di apa namanya, nanti bisa di skip atau apa. Enggak, dari sekian perjalanan dari awal datang, yang cukup berkesan dengan jemaah selain sama yang Mbak tadi ceritain tuh apa lagi Mbak? Yang tiba-tiba kan tadi kan ngomongin tentang yang asam lambung tuh, tiba-tiba sembuh gitu ya? Enggak, kalau asam lambung nggak pernah kumat, cuma pas pertama datang itu kan, terus saya kan pernah sakit tumit apa namanya tuh pelantar apa gitu kan, kata dokter. Iya aku juga. Nah Terus kata dokter gini, ini kalau memang sakit harus disuntik. iya. Tapi kan dikasih obat, saya bilang kan dok, saya tuh mau jadi petugas haji gitu kan, petugas haji ini gimana, kata dokter kasih obat aja dulu minum. Kalau memang nanti nggak bisa, baru dikasih suntik. Nah berangkatlah hari kedua nyampe sini, tiba-tiba sakit. Panik dong, panik dong, aduh gimana nih, gitu kan. Tahu nggak, ini di luar ini ya kayaknya, tapi saya tuh yakin, saya sholat ke masjid, habis sholat saya berdoa ya Allah, saya niat kesini mau melayani. Pokoknya tiap doa tuh selama menjelang kepergian, pokoknya pas tuh ada SK, sampai di sini doa saya utama apa, ya Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, kekuatan. Tujuannya apa? Supaya bisa melayani dengan maksimal, itu aja. Saya ingin melayani dengan maksimal semuanya. Terus sholat di masjid, berdoa kayak gitu. Terus saya ambil air jam-jam. Mungkin orang ngiranya kayak apa gitu ya? Ya kayak lebay gitu ya. Kayak lebay. Tuh ambil air jam-jam tuh Mbak, aku oles-oles ini kakiku sampai aku yakin ya Allah semuanya itu berarti Tuhan berkehendak akan sembuh ya gitu ya. Alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah terasa lagi sakit. Walaupun kadang aku pulang jam 12 malam kalau lagi tugas kan, jam 3 bangun jalan kemana-kemana nganter jamaah ke sektor 1, sektor 5. Akunya Mbak di kanan nggak sih? Iya kanan. Sama katanya dokter kan obesitas toh gitu, akhirnya masa cuma kanan apa, bukan obesitas ini lagi apa Mbak, asam urat. Asam urat lah sudah, tapi ya gak ngerti ya, gak terasa ya, tapi aku juga punya itu apa namanya pelantar apalah dah, aku tuh lupa deh. Kanan doang ya kan? Kanan ya, itu katanya karena jalan terlalu jauh, mungkin sepatu juga nggak cocok apa nggak tahu. Karena memang pasti bilang jadi petugas haji, aku tuh keliling situ Gintung, tahu nggak Mbak? Jalan itu kan 5-6 kilo ya, dan mungkin kaget terlalu semangat. Nah habis jalan tuh kok sering sakit, kata dokternya mungkin karena kaget, dia pemanasan dulu. Padahal cuma jalan doang. Jalan, tapi jalannya langsung 5-6 kilo gitu, situ Gintung, ngeliling situ Gintung. Bentar, kembali lagi dulu ke awal. Mbak tahu kalau jadi petugas itu berapa bulan sebelum berangkat? Desember, berangkat kan Maret ya. Berangkat bulan apa sih? Berangkat Maret gimana? Belum lebaran itu. April lebaran, April. Mbak. Tanggal aku lupa deh tanggal pokoknya. Habis lebaran. Sekarang bulan apa sih? Juni ya? Juni berangkat. Mei kali berangkat. Iya, Mei. 16. Enggak, Mei. 9 Mei kayaknya berangkat. Iya, karena akhir Mei kita udah kloter pertama. 9 Mei berarti 6 bulan ya. 6 bulan karena Desember kan lumayan. Terus bulan kalau pasti jadi gitu loh, bukan daftarnya. Kalau pasti diterimanya itu pas kita bimtek aja, bulan puasa di asrama haji 10 hari, iya itu baru yakin kita akan pergi karena sudah bimtek. Katanya kalau udah ada bimtek, ada panggilan bimtek itu udah 90% lah pergi. Gitu. Selain jalan kaki, apa yang dipersiapkan? Pas tahu nih kalau itu jalan kaki pas setelah bimtek toh? Iya setelah bimtek. Selain jalan kaki apa? Ya jalan kaki aja, katanya kan dibilang nanti akan banyak jalan gitu kan. Iya. Persiapan lainnya apa ya, jaga kesehatan aja, karena kan namanya petugas harus sehat, kita kan melayani ya. Kalau ya melayani ya kita harus sehat, kalau kita nggak sehat ya gimana. Udah gitu juga kan ada tes segala juga harus dinyatakan sehat. Jadi jaga pola makan aja kali supaya lambungnya nggak bermasalah. Jadi yang ya pokoknya jaga deh. Tapi nggak kambuh selama di sini? Nggak. Asam lambung nggak? Si kaki juga enggak. Pernah sekali ya itu yang ke awal-awal. masjid. Tapi kadang kalau agak stres mungkin ya, karena kadang masalah ada aja kan. Pernah juga minum obat lambung, mungkin kurang tidur terus
tidur berapa jam kamu di sini Mbak? Ya nggak tentu. Karena Kalau malam aja udah nah. berkurang loh Mbak. Aku aja tidur habis sholat isya loh padahal. Itu kan Kalau hitungannya iya, berapa? kalau ada pendorongan tuh atau ada kedatangan tuh, itu tuh memang pola tidur kita nggak beraturan. Tapi saya biasa sih tidur di kursi, cuma modalnya tuh topi ditutup. Ya ini kan bawa topi, ini masker ditutup gini, terus topinya begini kan udah ketutup. Tidur di kursi udah biasa ya. Enggak, sebentar. Dalam kondisi apa? Kenapa harus tidur di kursi? Karena nunggu jamaah datang. Kalau nggak mungkin. Oh, kedatangan. Gitu Kan sudah dijamin Mbak kalau dari Mekah toh. Iya, Apa dari ya mau dari bandara atau dari Mekah kan sebelum jamaah datang kita harus standby. Oke. Nah, kan nggak tepat jam 4 misalnya jam 4 teng misalnya enggak, tapi kan sebelum jamaah datang kita 2 jam lah udah Sudah ada di lokasi. Udah di lokasi walaupun kita tahu jamaah datang jam 3, tapi jam 2 tuh kita sudah harus di lokasi memastikan ya, kalau saya konsumsi harus memastikan ini catering udah masuk belum. Jadi jangan sampai jamaah datang, cateringnya belum datang. Berarti itu kalau datangnya tengah malaman gitu ya Mbak, iya, yang bikin kamu tidur duduk begitu. Iya. Bentar, kamu kan tusinya konsumsi. Kenapa dapat tusi pendorongan dan juga penyambutan Mbak? Kalau pendorongan penyambutan itu enggak tergantung tusi ya, semua harus terlibat. Oke. Ya, walaupun sebenarnya untuk konsumsi bilang yang penting di hotel tempat tugas. Tapi kan kalau misalnya jam 9 ada kedatangan atau jam 1 ada kedatangan, kan kita tugasnya pagi siang malam itu kan di luar jam tugas. Ikut aja, di situ juga kan seneng aja ngelihat jamaah yang baru datang gitu kan. Apalagi tuh kadang ada beberapa hotel yang ngasih bunga, ngasih ucapan selamat datang, ngasih sajadah apa. Ngelihat muka-muka mereka tuh ketika datang di Madinah disambut gitu. Assalamualaikum Pak Haji, selamat datang di Madinah. Tuh mukanya itu yang awalnya mukanya capek, muka naik bis ya, dia langsung kayaknya cerah, ini aku udah nyampe Madinah. Dan jamaah itu biasa kalau datang ke Mbak, dia lupa makan. Kalau datangnya pas ini kali Mbak, apa ya? Ya kalau kan ada ini makanan selamat datang biasanya. Nah itu kadang ngambilnya tuh pasti telat, karena yang namanya jamaah nyampe itu dia langsung ke masjid. Oh iya. Dia udah lupa kopernya, lupa makanannya. Yang dia ingat adalah Nabawi. Gitu. Pasti itu telat. Kalau kedatangan misalnya jam 9 gitu kan, ya jangan berharap kita selesai jam 9. Kadang jam berapa tuh selesainya. Makanya kalau ada kedatangan malam kadang selesai tugas ya jam 11, kadang jam 12 misalnya kan. Sementara kita jam 4 tuh udah harus bangun setengah 4 lah, karena kalau mau mandi dulu kan, kita sholat subuh di rumah, kalau di masjid nggak berani. Oh ya, ini aku yang pengen singgung, tapi nggak tahu ya Mbak mau cerita apa enggak. Kenapa jemaah itu pengen cepet-cepet nabawi? Mungkin ngejar arba'in ya? Iya, di antara. Lah, kan sekarang nggak disarankan ya arba'in ya pemerintah. Itu gimana Mbak? Mau ngasih edukasi sama jemaah itu seperti apa? Apakah memang memang nggak dianjurkan kan? Takutnya nanti nggak kesampaian sampai 40 gitu kan? Tapi kan jemaah pengen banget arba'in tuh sampai lupa makan. Itu gimana ngasih taunya Mbak? Edukasi kita ke jemaah? Karena latar belakang yang beragam ya, aku paham aja sih ya Mbak. Karena kan di antara mereka juga misalnya ada ketua kloter yang memang memahamkan ke jamaahnya bahwa arba'in itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi ada beberapa kloter tertentu, bahkan rombongan tertentu yang menekankan ya harus ngejar nih. Itu juga ada yang seperti itu. Nah kita kan ya pahamlah, kita nggak bisa memaksakan. Misalnya kalau kita Bu, Pak, Bapak jangan, itu kan nggak benar. Jadi pokoknya ya kita paham aja ya, paling kita nunggu agak lama aja. Misalnya mereka ngambil makannya, kita paham lah pokoknya. Kalau yang jamaah baru nyampe, mereka tuh pasti kadang lupa makannya, lupa kopernya, ke masjid dulu karena ngejar arba'in. Dan mereka bilang ngejar arba'in dulu. Nah makanya kok sampai kok langsung nabawi. Saya lainnya kepikir itu ngejar arba'in. Emang karena walaupun kita udah ada pengumumannya kan, tapi nggak semua nggak semuanya memahami bahwa itu sudah tidak diberlakukan. Iya. Kita tidak bisa memaksa karena mereka kan punya keyakinan masing-masing, latar belakang masing-masing. Kayak gitu kan ya, kita lah nggak bisa maksain. Ini yang akhirnya di jamaahku Mbak banyak yang sakit ya karena ngejar arba'in. Seharusnya kan misalnya dia badannya nggak enak, ya udah kan harusnya tidur gitu kan.
ini karena ngejar hargain sampai akhirnya sakit gitu. Iya. Ada 2 orang nih yang di hotelku. Iya, karena maksain, misalnya apalagi datang sore, kondisi capek, Oh, belum betul. makan, langsung ke Betul. masjid. Makanya emang ada kasus-kasus rata-rata yang kayak gitu. Kondisi fisiknya capek, harus istirahat dulu kan. Malah kan panas kalau malam sebenarnya. Bacu, ini kita ngomongin tentang karena sesama orang sosiologi, ya kan? Jadi kalau orang sosiologi kan memang suka berinteraksi ya dengan siapapun. Mbak, ceritain dong dari awal datang, kan mesti dong kalau orang sosiologi itu mata-mata pengamat-pengamatnya itu kan jalan ya. Ini orang kayak gini nih, ini orang kayak gini nih, gitu-gitu kan ya. Ada ini nggak sih Mbak? Ada kayak ternyata ya orang, ada teori baru nggak sih? Ternyata orang yang kayak gini nih begini nih gitu. Karena aku juga kan pengalaman gitu. Oh ternyata orang yang cari perhatian tuh berarti dia kurang perhatian. Nah iya kok, karena teman sekamarku begitu. Ini kenapa ya kok yang lain enggak ya? Oh ternyata emang kurang diperhatiin, sehingga dia tuh cari perhatian yang bikin kita tuh risih banget gitu loh Mbak. Lah, oh teoriku orang yang cari perhatian berarti kurang perhatian, dan orang yang cari perhatian itu orang yang kayak rese banget gitu loh Mbak. Nah jadi kita memahami kan, orang sosiologi mau Mbak selama jadi konsumsi terus ketemu banyak jamaah, ada teori baru nggak? Teori baru enggak sih ya, paling belajar memahami aja ya. Biasanya rata-rata secara rata-rata nih ya, mereka misalnya capek tuh baru nyampe, pasti emosinya naik lah. Sampai misalnya ketika minta, ini kan terkait si konsumsi, ada tuh aneh kejadian aneh gini. Dia kan minta makan, sementara kan prosedurnya itu dia dapat makan itu ketika udah kunci sehingga makannya di kamar. Karena kalau dimakan di M semua jumlahnya ratusan malah nanti menimbulkan masalah. Aku bilang ya udahlah, kalau kayak gini udah kita makan di luar aja gitu kan. Dia baru datang. Terus saya jamin aja, biar kalau dia lagi marah terus kita ini nanti kan malah meledak. Saya jamin aja sampai orang cateringnya gini, Bapak istighfar Pak, ini bukan haram gitu kan. Ya udah, orang itu pergi. Saya kan jaga sampai malam lah ya, sampai menjelang maghrib belum pulang karena jamaah belum ambil semua. Tiba-tiba orang itu datang nyampe, bu nasi buat saya masih ada nggak? Ada Pak, Orang yang tadi tadi marah bilang mau makan di luar itu kan. Ada Pak, semua jamaah dapat haknya kok. Saya minta ya nasinya. Yang awalnya dia galak, ya sampai ngancem makan di luar, saya senyumin aja sih Mbak Novi. Saya tuh sekarang ketemu banyak orang, pokoknya apapun kondisinya senyumin aja, kita paham aja. Jadi kita tapi proses memahami itu kan lumayan Mbak, kita tengkar sama diri sendiri dulu. Kurang aja nih Bapak nih kan ya kan sosial loh, kalau sosial gitu kita harus kan harus apa, ada debunking motif, ada motivasi tertentu ya, kenapa orang itu bertindak seperti itu ya. Makanya kan sosiologi itu tidak menghakimi kenapa orang tuh mencuri, kenapa orang begini. Ketika saya ketemu jamaah dia marah-marah, saya paham, saya berusaha paham dia kondisinya lapar sebenarnya. Betul. Tapi karena ya itu ya biarkan dia marah, kan kita yang normal. Iya. Jadi kita jangan ikutan marah ya. Pokoknya apapun prinsipnya sekarang senyumin aja. Saya yakin makanan itu mereka akan nyamperin juga. Mereka lapar, nggak mungkin dong makan sehari misalnya sekali makan 1 real lah, 10 real kali 3 kali 9 hari berapa? Oh dia bukan pas waktu itu aja nggak mau makan, maksudnya udah nggak usah mau katrengan gitu selama di sini. Ya kan dia bilang gitu, ya udah kalau nggak dikasih makan kita makan di luar aja gitu. Karena dia emosi. Makanya saya tetap tungguin, walaupun dia bilang mau makan di luar saya tetap tungguin. Ini rombongan ini belum datang. Saya tungguin dan ternyata dia datang paling akhir menjelang maghrib dan nanyanya dengan lembut yang asalnya marah. Mbak, nasi buat kami masih ada nggak? Nah, justru di situ kan menangnya saya. Ketika dia marahin saya dulu, pertama datang, menangnya saya kasih senyum. Ada Pak, semua jamaah sudah disediakan konsumsinya. Kan kita yang menang, Mbak. Iya sih. Ya pokoknya petugas haji itu harus menyiapkan beribu kesabaran. Pokoknya balikin aja apapun niatkan kita mau melayani jamaah itu aja sih. Oke, itu sebagai sosiolog. Sekarang aku mau nanya di profesi, Mbak, jenengan kan pengajar ya, dosen, ngadepin mahasiswa. Sekarang petugas haji ngadepin jamaah. Bedanya di mana? Ya kalau mahasiswa mereka lebih muda, kita juga bisa. Jalan. Tapi kalau berhadapan dengan jamaah itu kita harus banyak ngerem.
kita harus memahami ya, karena bagaimanapun mereka kan rata-rata udah sepuh, dan dari cara komunikasinya juga nggak bisa gitu. Kita nggak bisa tegas sama mereka. Tegas sih mungkin ya, tegas seperti tadi menegakkan aturan nggak boleh ngambil makan dulu sebenarnya itu boleh ya, tapi dari cara bahasa, dari cara bicara itu aja sih yang lebih apa ya, lebih kalau mungkin kalau mahasiswa ya karena masih secara struktur lu masih di bawah gue gitu kan. Ya kan misalnya gini, kalau nanya sendok lah jemaah, Bu sendoknya mana, saya nggak bisa ngomong, situ ambil sendoknya enggak? Saya pasti diambilin ini Pak Haji sendoknya gitu kan. Ini sendoknya, kalau misalnya walaupun di meja-meja udah tulis ini untuk kloter mana, tapi tetap kita samperin juga. Ini loh nasinya Pak Haji di sini gitu. Kalau mahasiswa kan bisa misalnya gitu, kamu baca sendiri kan, ada kan di situ kloter berapa tinggal baca. Kalau sama jemaah nggak bisa kayak gitu. Yang cateringnya ya Mas? Kenapa? Iya. Oh iya. Itu ya bedanya kalau sama mahasiswa sama jadi kita nggak bisa menyuruh untuk berpikir gitu ya kita layani lah. Bedanya kalau ke mahasiswa kan kamu baca sendiri gitu, nggak bisa kita ke jamaah bapak baca ya di sini nggak bisa gitu. Ada tulisannya tuh, rombongan segini tetap aja kan bapak ada kan rombongannya ini ya pak, rombongannya tapi kita sambil menunjuk ini ya pak, ini SOC 99 ini rombongan 6 gitu, nggak langsung bapak baca di situ ya, itu ada nggak gitu, bedanya gitu aja. Iya nggak bisa ya gitu. Kalau misalnya ya gitu aja sih. Jadi kan tahun lalu Mbak Yu umroh ya, sekarang petugas haji. Nah aku nanya beda-bedanya nih, karena kan pengalaman kan beda ya. Apa bedanya Mbak? Ya kalau umroh yang waktu itu umroh berapa hari? 9 hari. Sedikit amat. Iya, dari beda sudah nih ya, udah 2. Terus gimana sih waktu? Terus kan umroh tetap kita dilayani juga kan? Kita dilayani. Kalau petugas haji itu kan kita benar-benar melayani. Kalau umroh itu misalnya saya menemani jamaah, menemani makan, ngambilin dia makan apa gitu kan. Tapi ada pelayan yang menyediakan dia makan. Pokoknya ya namanya jamaah dilayani, bedanya gitu kan. Kalau kita sebagai jamaah kita dilayani, kalau petugas itu kita melayani. Jadi nggak boleh ada kata capek lah atau apalah, walaupun manusiawi. Tapi setidaknya depan jamaah kita harus terlihat fit lah gitu. Oke, biar mereka juga puas dengan pelayanan kita. Pernah sakit Mbak? Pernah. Kapan? Berapa? Ya demam batuk kayak gitu. Tapi justru walaupun saya ini nggak enak badan, ini rahasia, bukan rahasia ya. Maksudnya kenapa saya orang ngelihatnya mungkin ya sehat. Jadi saya kalau demam pernah yang batuk itu suara sampai hilang, suaranya itu sampai hilang. Tapi justru setiap mau ketemu jamaah itu kayak minum obat sehari 3 kali. Saya hari ini saya ketemu jamaah, saya harus kelihatan fresh, kelihatan kuat. Itu yang bikin saya tuh, saya selalu bilang kan jamaah itu bagi saya seperti booster yang selalu menguatkan saya. Obat ya? Obat. Jadi ketika saya memang mau ketemu jamaah, saya dituntut harus seger, harus sehat. Karena itu kembali ke tujuan awal, saya mau melayani. Itu aja. Terus apa tipsnya Mbak jadi sehat selain minum obat? Berarti positif thinking gitu ya? Iya, selalu yakin saya mau ketemu jamaah. Saya melayani tamu-tamu Allah, maka kita insya Allah akan ya gitu. Jadi nggak pernah absen di tugas? Sejauh ini nggak pernah, walaupun lagi demam, batuk, tapi kan tetap pakai masker ya. Sampai suara habis gitu. Dan jamaah juga kadang suka care ya, ibu lagi kurang sehat ya gitu. Mereka tuh tahu kadang gini, bu ini apelnya seger loh kayak ibu gitu kan. Kalau ibu kayaknya kurang tidur ya gitu ya. Mereka tahu karena ya itulah yang saya tadi bilang ke Mbak Novi, itu tugas konsumsi bukan hanya administrasi ngambil itu, bukan, tapi interaksi. Ya mungkin kita sosiolog ya, tapi kita interaksi dengan jamaah, komunikasi dari tatapan muka, cara bicara, itu yang mendekatkan kita dengan jamaah. Dan mereka pun kadang cerita hal-hal lain ya, kayak jamaah yang si nenek yang tadi cerita itu kan, ya sebenarnya saya nggak ngapa-ngapain sampai dia makan. Kan dokter bilang ini harusnya nenek diinfus tuh, bukan makan. Saya ngapa-ngapain, saya cuma dengerin dia bicara. Kan yang namanya mereka jamaah haji jauh dari keluarga, mungkin nggak ada keluarga. Dia nggak ada pendampingnya? Ada sih sebenarnya suaminya, cuma ya mungkin sama-sama berusia. Saya itu satu resep saya kenapa nenek itu mau makan. Ketika makan saya dengerin dia cerita, jadi ngalir aja gitu. Itu aja sih. Nggak
nggak pakai begitu aja ya, mungkin ya gitu pokoknya. Iya 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 iya. Nah iya. Ya, termasuk saya tuh selalu ngerasa sehat karena ketemu jamaah, saya selalu semangat insya Allah gitu. Mbak ini haji pertama ya? Haji pertama. Haji pertama. Pernah memang punya mimpi mau haji, ini nggak bareng suami loh? Pernah ngebayang, kan mesti ngebayang pengen sama suami, sama keluarga hajinya, tiba-tiba ada semacam ya nggak bareng nih, kayak gitu. Iya iya, gini. Ada nggak Mbak? Saya itu suka berdoa gini. Inilah kita jangan menyepelekan kekuasaan Tuhan. Saya kan berdoa gini, ya Allah, saya tuh pengen lo cepet haji. Tapi kan secara rasional nggak mungkin karena jadwal saya itu 2040, nggak mungkin kan? Oke. Itu kayaknya nggak akan. Oh itu sama suami yang 40? Iya 2040. Sama Nana? Enggak, daftar berdua. Berdua. Terus? Awalnya udah 40 nggak tahu lah, pokoknya mundur-mundur gitu kan, nggak tahu. Mudah-mudahan tadi dicek jadi udah makin deket. Iya iya terus? Tapi saya setiap habis sholat nggak tahu, saya selalu pengen ya Allah segerakan saya untuk haji gitu kan. Waktu umroh gitu ya, apa ya Allah umroh, ternyata udah umroh kok pengennya berhaji. Walaupun dalam hati bilang ya kayaknya nggak mungkin berhaji, tapi doa itu selalu saya keluarkan setiap sholat, ya Allah pengen banget berhaji. Saya tidak pernah terpikir akan jadi petugas haji, dan ternyata Tuhan maha baik. Iya iya. Yang ya. saya inginkan untuk berhaji itu benar Tuhan kabulkan itu loh. Itu makanya kita kalau berdoa sama Allah jangan tanggung-tanggung, minta apapun gitu. Buktinya saya gitu kan. Iya. Emang saya bisa minta ya Allah saya pengen berhaji, walaupun secara manusia kan kayaknya mustahilnya. Tapi saya selalu balik lagi, aku suka ngeyel sama Allah tuh, ya Allah. Tapi aku yakin bila Kau berkehendak apapun bisa terjadi. Tapi aku pikir gini Mbak, kalau masalah doa ya, doa itu akan dikabulkan oleh Tuhan kalau ada kesiapan dari diri kita. Mungkin ya. I think kalau misalnya jenengan tidak punya kesiapan mental dan pengalaman di umroh, mungkin tidak akan haji ya. Karena aku udah sering doa ya, tapi justru yang dikabulkan adalah yang aku siap menerima doa itu gitu loh. Tapi ada doa yang nggak dikabulkan karena aku sendiri belum siap. Kayak gitu-gitu loh Mbak. Oh ya aku pengen begini, aku pengen begitu, tapi kok nggak dikabulkan? Oh ternyata aku belum siap nih. Atau mungkin setelahnya kira-kira kamu udah dapetin ini, kira-kira mampu nggak kayak gitu-gitu. Iya. Nah, mungkin doanya jenengan karena punya kesiapan, pernah umroh pengalaman, tujuannya juga artinya siap secara mental. Cuma memang doanya nggak bareng suami ya. Enggak ya itu ya doanya. Pokoknya ini doanya tuh ya Allah, saya pengen berhaji gitu kan. Walaupun ini nggak mungkin juga berhaji, orang udah jelas-jelas tahunnya gitu kan. Tapi nggak tahu doa itu selalu ada. Itu karena ketika umroh saya merasa nikmat banget bisa dampingin mbah-mbah beribadah, melayani mereka. Beneran nikmat loh. Nikmat. Saya merasakan kenikmatan sendiri. Dengan konsekuensi beribadah gak akan pernah full dan maksimal. Iya. Waktu umroh itu saya sempat nangis karena kan yang umroh itu saya membayangkan 24 jam di masjid, sholat untuk makan, ternyata dengan ada 7 mbah yang saya harus jaga itu 6 lah ya, 7 sama pembimbingnya. Ternyata kan nggak seperti itu. Saya nggak boleh egois dong, nggak boleh egois. Bahkan pernah tuh satu hari tuh sampai yang muda-muda diajak, ayo kita ke Mekah tuh, kita mengejar Hajar Aswad istilahnya gitu kan. Oh iya. Si Mbah itu kan dari Madinah selalu bareng, pernah bawa bareng. Pas nyampe Mekah, saya bilang ini Mbah istirahat dulu ya, jangan dulu ke ini, jangan dulu ke masjid. Kan ini siang ya Mbah ya, itu sholat zuhur. Kata Mbahnya, oh iya ya Mbah istirahat. Padahal saya udah janjian sama teman-teman yang muda itu mau ke Hajar Aswad. Ceritanya ke Hajar Aswad lah saya tuh sama yang muda itu. Tapi mereka minta bimbing, ibu yang baca ini ya, yang nggak bisa baca kencangin. Itu dilalahnya tawaf putaran makam Ibrahim. Tawaf pokoknya lancar banget sampai akhirnya bisa mencium Hajar Aswad. Nyium Mbak? Bukan Hajar Aswad, sorry Ka'bah. Hajar Aswad nggak berani karena terlalu inilah. Nyium Ka'bah, nangis, tapi habis itu udah saya puas tuh, puas. Terus pas ke atas mau ke toilet ya, udah ngomong pakai bahasa Arab, ternyata sama askarnya ditunjukin ke toiletnya pakai bahasa Indonesia. Dan kita boleh melintas yang lintasan sa'i di atas yang orang katanya nggak boleh. Pokoknya dimudahkan. Dimudahkan ke toilet. Pas toilet katanya airnya kosong.
Orang pada gedor-gedor pintu, tiba-tiba saya ngelihat ada pintu, ini mah kejadian umroh ya, ada pintu yang terbuka. Saya ke pintu itu, diperbolehkan masuk, ternyata masuk juga di dalam orang lagi gedor-gedor pintu karena antri. Akhirnya jalan saya ke yang lebih dalam lagi, toiletnya yang kosong. Saya buka pintu, saya nyalain air, saya sampai baca subhanallah alhamdulillah dalam toilet, airnya mengalir yang katanya nggak ada air. Nah habis itu saya kan sholat asar, sholat maghrib, saya pulang ke hotel. Pulang ke hotel, si pembimbing umroh saya nanya, ibu dari mana? Tadi ditungguin loh sama mbah-mbah. Saya bilang astagfirullahaladzim, saya ngerasa berdosa yang benar. Karena sholat asar, sholat maghrib, saya nggak sama mbah itu. Padahal saya bilang kan, mbah istirahat dulu ya. Nanti maghrib. Ternyata saya membohongi lah, rasanya membohong mbah itu. Saya pengen nangis, nangis beneran. Mbak itu nyariin mbak, kata si pembimbing umroh. Dia selalu nyariin baju, jadi aku jadi pengen sedih. Baju itu di mana? Aku nggak ada, Pak Haji. Saya langsung pulang ke kamar. Saya ke kamar mbak, katanya mbak tadi dari mana? Aku nangis, pengen nangis. Mbak maafin ya. Habis itu saya nggak mau lagi ninggalin. Habis itu memang saya nggak pernah ninggalin lagi, nggak pernah ke Masjidil Haram kecuali sama mbak itu. Sampai teman-teman itu ngajakin lagi yang muda-mudi itu, saya bilang enggak. Saya memang udah, bagi saya cukup Ka'bah sekali aja. Selanjutnya ada orang yang lebih memerlukan saya. Betul. Itu yang bikin aku nangis mbak. Aku kok egois gitu kan, betul. untuk mengejar Ka'bah, aku tinggalin mbak itu. Padahal mereka nungguin. Sampai nanya, mbak udah makan belum? Kan makan ke bawah juga gak ada nganterin. Tadi udah sholat, udah sama Ustadz, sama Ustadz udah langsung bimbing mereka itu tuh. Nah dari itulah saya ketika habis kejadian itu, justru setelah balik dari Ka'bah, itu menguatkan tekad saya udah, saya cukup, saya mau sama mereka. Nah itulah diberikan kemudahan tiap saya ke Masjidil Haram, walaupun udah penuh, bayangin kan bawa 7 orang, itu selalu dapat tempat di dalam di bawah, mau lantai 1, lantai berapa, pokoknya tempat yang nyaman lah, tempat sholat, bukan di emperan. Walaupun dari dekat Ka'bah gitu kan, tapi selalu dapat. Nah saya juga gini, tapi setelahnya mikirin, kok bisa ya 7 orang selalu dapat mulu mbak, karena kalau dirasionalkan kan kita satu aja susah kalau sudah. Nah itu yang bikin saya nikmat. Makanya kemarin ketika haji saya ke Rombongan umroh itu, saya yang pertama kali saya terima kasih sama mbah-mbah itu. Mungkin doa mbah-mbah itulah yang selalu meluk saya, yang mendoakan saya sehingga saya dipanggil lagi untuk haji. Karena punya saya menikmati banget ketika menemani mereka. Ya Allah, kalau saya dikasih kesempatan, aku benar mbak, aku terharu. Kalau aku dikasih kesempatan untuk jadi petugas haji, saya memaksimalkan peran saya untuk menjadi pelayan itu. Kenapa pilih terus konsumsi ya gitu, karena saya bisa ketemu jamaah sehari 3 kali. Betul. Berinteraksi sama mereka. Lebih dengar mereka kan, kita kan kalau sering ketemu orang lama-lama kan kita juga curhat lebih enak ya. Iya. Ya gitu, jadi mereka juga kalau ketika ngambil konsumsi, ngobrol-ngobrol apa. Ada ngambil konsumsi terus sambil curhat gitu mbak? Ada yang cerita ya, karena kayak gitu aja. Kadang ada jemaah yang ya dia cerita di kampungnya lah, cerita apanya. Kayak gitulah pokoknya. Walaupun nggak panjang lebar, karena kan antri, apalagi kita kloter sih. Tapi ya kadang mereka cerita lah, ya makanannya gimana gitu. Tapi memang saya dengar dari ayah saya tuh mbak gini, waktu itu kan bareng sama Umi, ada jamaah yang pakai kursi roda, dan Umi tuh yang selalu beginilah, dan otomatis kan memang ibadahnya mesti kurang ya petugas tuh ya, atau pembimbing tuh. Terus Umi itu tuh ngeluh gitu loh, capek mau begini ini. Jadi terus ayahku bilang, kadang umrohnya kita nggak diterima, malah yang diterima itu ngelayani orang gitu loh. Jadi katanya walau nanti kamu tuh akan umroh setiap bulan karena kamu melayani. Ayahku begini, kenapa kok aku tuh umroh setiap bulan ya? Bukan karena aku punya travel mbak, karena emang suka melayani dan nggak tahu kenapa travel itu jadi kayak titipan orang-orang yang lansia, karena memang dipercaya. Ternyata memang melayani, apalagi tamu Allah ya. Saya nggak mau ngambil apa istilahnya mbak ya, bahasa tamu Allah ya. Nggak usah nunggu jadi tamu Allah, kita tetangga aja kita layani itu sudah
Karena gini, nama dalam Islam yang paling baik itu adalah Abdullah, pelayan Allah. Dia pelayan Allah karena kita semuanya itu ruh-ruhnya Allah ya, jadi pelayannya makhluknya Allah gitu loh. Itu pahala yang paling besar daripada ya kalau dibandingkan daripada umrah atau haji atau sholat. Kalau kita nggak melayani ya kurang ini ya. Tadi tuh zuhur saya sempat tertarik kan, ini konsumsi udah siap semua, udah oke. Sebelum duhur. Itu udah sekitar 5 menit sebelum azan lah, konsumsi udah siap semua. Terus aku bilang kan, masnya ada mas, aku ke masjid sebentar ya. Aku pengen banget gitu ke masjid gitu kan. Kan pas Mbak Novi bilang kan sholat di masjid, iya ya. Terus mikir gini, kalau lagi sholat kan ya akan ada yang ngambil. Tapi setelah sholat, jadi saya biarlah saya sholat di pinggiran aja. Kalau selesai tarawih. Dilalui tadi dapat sholat agak dalam ya karena mungkin nggak kosong kan. Tapi tadi habis sholat saya cepet-cepet tuh balik lagi ke sini. Saya gini, oh ya Allah, ternyata bisa ya. Bener loh Mbak, aku tuh tadi baru. Tapi mungkin kan udah sepi, kalau udah masih ramai kemarin nggak berani takutnya. Oh iya. Sekarang sepi ya, enak ya. Iya, alhamdulillah. Di hari ini tuh tar malam ya udah kosong semua nih jamaah. Terus ada waktu yang hotel yang saya pegang nih, yang tanggung ini masih nanti nih yang Sumenep nih. Nanti malam, besok pagi. Oh iya. Besok pagi udah pada pulang ya. Dan pokoknya kalau tugas utama udah nggak ada, insya Allah di hari terakhir saya merasakan juga nih. Sekarang juga sih saya ke masjid, cuma ke masjid itu kan jam 9 pagi, jam 10 harus balik karena kan setengah 11 harus gitu deh. Pokoknya alhamdulillah saya merasakan nikmat banget. Alhamdulillah kalau belum mengatakan saya merasa capek, pokoknya happy banget, bahagia. Enggak, insya Allah saya yakin tahun depan jadi petugas lagi. Biasanya gitu Mbak, kalau sudah direkomendasiin dan kamu sudah tugasnya bagus, biasanya dipanggil tapi suruh ngikutin secara prosedural aja gitu. Cuma tanya lagi sama diri sendiri, mau apa kagak, takutnya ninggalin tugas di belakang kayak gitu. Iya ya itu Resikonya kan gitu. Kalau saya nggak punya kerjaan, maksudnya nggak punya kerjaan yang mengikat ya. Kalau sampai kan belum dosen, belum ibu, anak mondok semua ya. Ada satu yang mondok di rumah. Terus siapa yang megang? Ayah apa? Ada ayah, ada tantenya, ada tante yang jaga. Oh iya. Ya itu aja. Ya saya juga pasti mempertimbangkan. Saya juga kan nggak boleh egois ya. Iya. Karena kan sama kewajiban saya di kampus, kewajiban di rumah, kewajiban di sini sama kan. Iya. Jadi ya memang kalau misalnya kalau memang ada kesempatan tetap masih mau kapanpun. Maksudnya ngelihat dengan tugas kayak gini masih mau ya melayani. Tapi tentunya saya juga akan mempertimbangkan hal lain nanti kan. Izin ke anak-anak juga, izin ke suami juga, izin tempat kerja juga. Tapi tadi menyinggung masalah keegoisan ya Mbak. Berarti Mbak belum pernah Hajar Aswad? Nyium Hajar Aswad belum. Cuma sampai Ka'bah doang. Rukun Yamani. Multazam, Rukun Yamani udah. Ini ya, saya tuh lebih mempertimbangkan keselamatan diri aja. Dan juga nyakitin orang. Ya udah saya ngelihat kayak gitu ya udah. Toh suatu saat kalau memang diperkenankan. Nah waktu umroh itu saya ke Hajar Aswad cuma jaraknya segini sama. Kan saya ngelihat kosong, yang lain itu lagi dibersihkan Hajar Aswad itu. Sama askarnya saya dipanggil suruh. Jadi saya di bawah katanya si askar, dia jagain. Berarti itu jaraknya berarti dari tangannya askar ke sini, belakangnya si askar itu Hajar Aswad. Jadi itu deket banget nembak Hajar Aswad. Karena karena ada yang lagi bersihin. Jadi si askar itu posisinya belakangnya Hajar Aswad, jagain Hajar Aswad ini. Nah, sebelahnya gini jagain saya. Itu juga segitu saya udah bahagia. Udahlah. Iya. Tapi aku belum pernah loh. Padahal sering. Aku nggak mau deh berebutan kayak gitu, takutnya mencelakai diri dan mencelakai. Selain itu, saya melihat komentarnya orang-orang yang pernah Hajar Aswad itu dengan kayak bahasanya kayak udah nyampe nih. Jadi kayak istilahnya kayak kompetisi, bukan lagi nilai ibadahnya ya. Iya. Jadi kayak udah nyampe nggak? Kayak gimana ya Mbak sih?
Udah akhirnya saya dong udah pernah nyium jalan udah kali, udah 3 kali kayak gitu-gitu loh Mbak. Jadi kayak semacam kayak maka kemarin tuh waktu masih kan kita terakhir juga di Mekah. Terus Umi kan nganterin orang-orang ke Ka'bah. Terus sana nyium. Waktu itu duhur Mbak, jadi nggak begitu rame. Enggak mah, aku takut sombong. Kalau nyakitin wajar ya Mbak, maksudnya memang takut, kita orang sosiolog biasanya mikirin itu ya. Tapi aku takut nanti dampaknya ke saya, kok nanti aku jadi sombong. Mbak, udah nyium enggak, aku udah nih. Ya takutnya kayak gitu loh Mbak. Takut sombong gitu. Jadi udahlah, kalau Ka'bah kan biasa ya, wajar lah kita nyium Ka'bah. Itu rukunnya mani. Ya biasa deh gitu. Tapi kalau Hajar tuh kayaknya iya benar, udah berapa kali deket tapi tapi masih pengen ya. pengen cuma ya itu nggak Penasaran mau memaksakan diri, udahlah nggak mau memaksakan diri gitu kan. Makanya namanya berdoa dengan hati sama ya. Takut kan ujungnya kayak gitu. Iya sih. Oke, aku matiin Mbak dulu Mbak. Lumayan.